Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita masih dalam pembahasan Raudatun Nazir, ya, kitab usul fikih yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali. Tetapi di awal beliau tidak mengatakan bahwa ini ringkasan, karena memang banyak yang beliau tambahkan, terutama khusus ingin memberikan dasar usul fikih bagi mazhab Hanbali. Walaupun begitu, tidak terkhusus kepada mazhab Hanbali saja, tetapi mazhab-mazhab yang lain juga disebutkan di dalam usul. Karena pada hakikatnya baik mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki yang tiga itu ya menggunakan metode yang sama di dalam usul fikih, yaitu thariqatul mutakallimin, ya, metodenya para ahli ilmu kalam. Ya, sedangkan mazhab Hanafi ya menggunakan thariqatul fuqaha, ya, para ahli fikih. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang dimukodimahi dengan ilmu mantik, ya, ilmu mantik. Walaupun sebenarnya ini adalah ilmu yang berbeda, ilmu yang terpisah dari ilmu dari ilmu usul fikih. Ya, dan ini sangat jarang sekali, jarang para ulama yang membahas ilmu usul lalu dihubungkan, dimukodimahi dengan ilmu mantik, ya, sangat jarang sekali, ya, sehingga banyak yang menganggap bahwa Imam Ghazali yang pertama memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu usul, ya, tapi sebenarnya salah. Bukan Imam Ghazali yang pertama, ada yang lebih dulu yang memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu usul. Itu adalah Ibnu Hazm al-Andalusi, ya, Ibnu Hazm al-Andalusi. Nah, beliau punya alasan di dalam menyusun ilmu mantik sebagai mukadimah bagi ilmu usul ini. Ya, alasannya adalah kan yang namanya ilmu usul fikih itu kan ilmu, ya, disebut ilmu kan, ilmu usul fikih atau ilmu fikih, ya, atau ilmu usulnya bagi fikih, ya. Nah, nanti akan dibahas di dalam ilmu usul fikih itu kan dari mulai dalil, kemudian hukum, kemudian cara memahami dalil, dan kemudian orang yang memahami dalil itu yaitu mujtahid. Itu kan akan dibahas satu persatu. Ya, karena kan ada lafaz ilmu. Nah, untuk ini lafaz ilmu ini harus dibahas. Ya. Dibahasnya dengan apa? Dengan ilmu mantik, untuk bisa menguatkan sebuah ilmu itu dengan ilmu mantik. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya bahwa kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali, ya, Mustasfa Imam Ghazali ini kitab rujukan yang penting, yang sangat penting di dalam ilmu usul fikih, ya, karena beliau sangat sistematis di dalam menyusunnya. Juga karena beliau adalah Imam Ghazali itu muridnya siapa kemarin? Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Ya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau juga menulis kitab Al-Waraqat, ringkas sekali. Maka dianjurkan bagi orang yang belajar ilmu usul fikih itu tahapan pertama belajar Al-Waraqat. Ya, Al-Waraqatnya Imam Al-Juwaini sangat pendek, ya. Saya lupa enggak bawa bukunya. Al-Waraqat Imam Al-Juwaini. Ya, beliau juga menulis kitab namanya Al-Burhan, ya, Al-Burhan bagi Imam Al-Juwaini. Ini Imam Ghazali ini adalah muridnya Al-Juwaini. Al-Juwaini muridnya Al-Baqillani. Al-Baqillani adalah orang ulama yang paling pertama menyusun kitab usul fikih secara sistematis, secara lengkap.
Ya, kalau yang menyusun pertama kali itu kan sebenarnya Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Cuman beliau menyusunnya tidak sistematis, tidak runut, tidak mencakup semua masalah usul fikih, ya, gitu. Itu Ar-Risalah. Ya, kalau Al-Baqilani ini menyusun sehingga sampai Imam Al-Baqilani itu kan kitabnya ada takrib ya, ada takribul kabir, takribul wasit, takribul. Jadi takribul kabir itu besar sekali kitabnya. Kemudian agak diringkas menjadi takribul wasit, pertengahan. Habis itu diringkas lagi, lebih kecil lagi, takribul sogir. Ya, nah kitab takribul kabir, takribul wasit itu nggak sampai kepada kita, hilang, mafhum. Ya, yang sampainya hanya takribul sogir saja. Ya, kitab Imam Al-Baqilani. Ya, nah ini kitab Al-Mustasfa. Nah, kemudian Al-Mustasfa itu banyak ringkasan dari Al-Mustasfa ini. Ya, kitab Al-Mustasfa ini banyak ringkasan, terutama mulai tersebar perhatian terhadap kitab Al-Mustasfa ini di Andalusia. Ya, karena memang salah satu muridnya Imam Ghazali itu namanya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini Andalusia. Nah, beliau kemudian banyak tersebar ilmunya, menyebarkan ilmunya di Andalusia, sehingga banyak nanti yang meringkas ya Al-Mustasfa ini. Ada sekitar 7-8 dengan raudhah ya, ringkasan dari Al-Mustasfa ini. Ya, tetapi yang sampai kepada kita hanya 3. Ya, yaitu namanya Doruri fi Ushulil Fiqh. Yaitu ditulis oleh Imam Ibnu Rusyad Al-Qurtubi yang nulis Hidayatul Mujtahid. Ya, Ibnu Rusyad ini Doruri fi Ushulil Fiqh nama kitabnya. Ya, kemudian Lubabul Mahsul. Lubabul Mahsul ini ditulis oleh Imam Ibnu Rashid. Imam Ibnu Rashid Al-Mahsul. Nah, baru yang sekarang kita pelajari adalah Rawdatun Nazir. Rawdatun Nazir ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi ini ringkasan dari kitab Al-Mustasfa. Kalau Ad-Daruri yang ditulis oleh Ibnu Rusyad itu menyatakan di awal jelas di mukadimahnya bahwa kitab Daruri itu ringkasan dari Mustasfa. Kemudian Lubabul Mahsul juga sama, ini ringkasan dari. Nah, sedangkan Raudhah tidak menyatakan dengan jelas di awal. Walaupun sebenarnya beliau membahas apa yang dibahas di dalam Al-Mustasfa secara ringkas, sama ringkasan juga. Dan beliau menambahkan lebih fokus kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau Ad-Daruri, Ibnu Rusyad itu kan di sini ada muqaddimah ilmu mantiq, karena memang di Al-Mustasfa sama. Di Al-Mustasfa itu ada 4 pembahasan, sebenarnya Al-Qutbu. Ya, Al-Qutbu, ya Al-Qutbu. Beliau ini pertama kali yang menggunakan istilah Al-Qutbu itu. Tidak kita jumpai di ulama-ulama ini yang menyebutkan Al-Qutbu. Beliau membagi pembahasannya kepada arba'atu aqtab. Ya, 3 kutub. Kalau kita sudah jadi bahasa kita kan kutub. Kutub itu apa nih? Buku-buku. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada kutub utara, kutub selatan. Ya, itu sudah jadi bahasa kita kutub. Kutub kan peta, ini pakai tok. Ya, kutubul awal, ada kutubul awal, salis, rabi, ada 4 pembahasan yang diawali dengan muqaddimah ilmu mantiq. Dengan alasan tadi dibahas dulu ilmunya, karena ilmu mantiq itu bukan hanya dasar dari ilmu ushul fikih, tapi dari semua ilmu. Dasar ilmu mantiq. Sehingga Imam Ghazali mengatakan orang yang berilmu tapi tidak tahu ilmu mantiq, maka ilmunya tidak kokoh. Tidak kokoh.
ilmunya itu, karena ilmu mantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah berpikir yang benar, ya, yang supaya tidak terjatuh kepada kesalahan berpikir, dibuatlah ilmu mantik. Seperti halnya ilmu nahu. Ilmu nahu itu fungsinya supaya bahasa, perkataan bahasa Arab itu tidak terjatuh kepada kesalahan, maka dibuatlah kaidah ilmu nahu supaya benar. Begitu juga ilmu mantik. Ilmu mantik itu dibuat supaya berpikirnya benar, alur berpikirnya benar, tidak terjerumus kepada kesalahan. Ya. Nah, Ibnu Qudamah dalam Rawdatul Nazir tetap menyebutkan muqaddimah ilmu mantik di dalam kitab ini Rawdah dari Al-Mustasfa itu diringkas. Nah, sedangkan Ibnu Rusyad dalam Ad-Daruri dihilangkan, muqaddimah ilmu mantiknya tidak ada, dihilangkan. Beliau mengatakan dalam ringkasan, walaupun ini yang namanya ringkas itu kan beringkas semua makna yang ada di dalam kitab, ya, tetapi beliau menghilangkan muqaddimah ini dengan alasan bahwa muqaddimah itu adalah ilmu mantik itu adalah ilmu tersendiri, sedangkan yang menjadi perhatian utamanya adalah ilmu ushul fikih, maka dihilangkan oleh Ibnu Rashid. Begitu juga oleh Ibnu Rashid di dalam Lubabul Masul juga tidak disebutkan. Ilmu muqaddimah ilmu mantiknya dihilangkan. Ya, seperti itu. Dan Imam Ghazali juga di muqaddimah menjelaskan siapa yang ingin boleh saja orang yang mempelajari dia langsung masuk ke dalam ilmu usul. Bukan menjadi suatu persyaratan juga, walaupun tadi dikatakan ilmunya tidak kokoh, tapi tidak menjadi persyaratan orang harus bisa pintar ilmu mantik, tidak menjadi persyaratan. Ya, seperti itu ya gambarannya. Nah, kita kembali sudah sampai kepada pembahasan apa? Jauhan. Karena dalam ilmu mantik itu yang dibahas adalah at-tasawwur dan at-tasdik. Semua pembahasan ilmu mantik tidak keluar dari ini. Tasawwur dan tasdik. Tasawwur itu mengetahui satuan kata mufrad. Sedangkan tasdik mengetahui hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi dia murokab, membahas murokab minimal 2 kata dalam tasdik. Nah, untuk bisa mengetahui tasawur, memahami satuan kata dibutuhkan apa? Al-haddu. Definisi dari kata itu apa? Supaya benar memahami apa definisinya al-haddu. Dan tasdik ini untuk mengetahui suatu hubungan kata dengan kata yang lain atau dalam satu kalimat, ya, apakah benar atau tidak perkataan itu, maka membutuhkan burhan. Burhan itu apa? Argumentasi. Walaupun sebenarnya argumentasi ataupun hujah disebutnya itu banyak, ada burhan, ada, sudah pernah disebut ya? Ada apa namanya? Kitobah ya, ada sabsatoh. Ya, itu adalah dalil-dalil yang lain. Nah, sedangkan yang dipakai adalah burhan, argumentasi yang kuat, sedangkan yang lain adalah argumentasi yang tidak kuat. Ya. Jadi di dalam muqaddimah ini tidak semua ilmu mantik dibahas oleh Imam Ghazali, tapi dipilih yang memang diperlukan dalam muqaddimah ilmu mantik. Tidak semua dibahas ilmu mantik. Semua ilmu mantik tidak dibahas di sini. Ini hanya pilihan saya. Dalam burhan pun nanti kiasnya, cara kaidah-kaidah kiasnya tidak semua disebutkan. Ya, kalau kalian sudah belajar kayak ini ilmu mantik. Belum beres. Enggak, ya. Kalau ingin lebih mendalam lagi, ini padahal ilmu tersendiri, ilmu mantik. Ya. Gitu. Dan dari segi matan, ya, matannya dibuat dalam ilmu mantik itu namanya matan Sulamul Munawwarah. Ini jadi pakai matan ya, nazom. Ini matan ilmu mantik. Ya, Sulamul Munawwarah ini sedikit, hanya 142 bait. Kalau Alfiyah kan 1000, ini 142 bait tentang ilmu mantik.
Ustaz Aceh juga banyak mengutip bait-bait yang ada di sini, Sulawul Munawwarah. Ya, ini ilmu tersendiri. Ini hanya sedikit yang dibahas di sini, hanya kaitannya hanya dengan Quran saja. Tidak dijelaskan yang lain, tidak dijelaskan metode-metode kias yang sebenarnya banyak sekali. Ini yang diambil cara membuat Quran, cara membuat argumentasi hanya 5 diambil. Hanya sekitar 5. Ya. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang had ya, definisi, cara membuat definisi al-had. Di mana kita tahu bahwa definisi itu ada 3 macam. Ada lafzi, hakiki. Hakiki dulu ya, hakiki. Ada lafzi. Ada lafzi dulu. Lafzi, ya. Lafzi, al-lafzi. Ya, apa hakiki? Hadul hakiki apa? Mendefinisikan dengan zati atau dengan pasti. Dengan pasti. Jadi mau mendefinisikan dengan sesuatu yang pasti ada dalamnya. Yang sebenarnya. Kalau rasmi Penggambaran. Oh, mendefinisikan dengan irdi atau sesuatu yang melekat pada benda tersebut. ya, kemudian lafzi Dengan kata yang lebih terkenal. Sinonim dengan sinonim Dengan sinonim yang yang lebih lebih dikenal. populer. yang lebih dikenal. Nah, untuk membuat definisi kita harus mengetahui dulu yang lafaz kulli. Kulli itu lafaz yang umum, yang keseluruhan. Karena mufrad itu kan ada 2, mufrad dibagi 2, ada juz'i, ada kulli. Nah, kita harus mengetahui lafaz kulli ini ada 5. Ya, yang disebutnya al-kulliyatul khamsu. Lafaz kulli yang 5. 1 jinsun, 2 namun, 3 faslun, 4 irdiqas. Ini lafaz dulu. Muat lagi. Itu nyempil biasa. Oh, ini saya ragu yang kemarin itu pertemuan kemarin tentang penyebutannya nih salah ya. Zati dan objek. Ya, penyebutannya bukan irdi, salah. Arodun hos. Karena ini beda maknanya. Ya, kalau arodun ini adalah sesuatu yang bukan inti ya, tidak esensial, sampingan, gejala, indikasi. Jadi ini sifat yang bukan sifat inti. Kalau zati kan sifat yang inti. Ya, ada lagi urdun dibaca ardun. Kalau ardun artinya lebar. Ya, ardun dibaca ardun. Ya, ardun pakai ain, kalau pakai hamzah artinya bumi. Ini pakai ain. Ardun artinya lebar, presentasi, demonstrasi, ya, pertunjukan, pameran, penyajian, penawaran, usul, proposal, proposisi. Ardun. Ya. Kalau urdun ada lagi pakai apa? Doma. Artinya sisi pertengahan. Ya, ada lagi irdun pakai ain artinya kehormatan. Seperti di hadis itu ya, faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi, ya, hormatan irdun. Ya, wa irdihi. Jadi arodun dibacanya. Ya, jadi dibacanya arodun. Salah mulai. Nah, ini yang 3 masuknya apa? Azati. Zati. Dan yang 2 termasuknya arti. Walaupun sebenarnya dalam bahasa Imam Ghazali di kitab Al-Mustasfa, termasuk juga Ibnu Qudamah di dalam Rawdatun Nadir, ardun khas ini disilakan dengan al-lazim. Istilahnya lazim. Sesuatu yang lazim yang melekat. Ya, sesuatu yang lazim.
bukan jati. Kenapa? Karena kita kasih contoh misalnya kalau yang lazim, yang aradun khos itu misalnya apa? Yastati'an ayat yata'allamu al-Qur'an. Yastati'an an yata'allamu al-Qur'an. Misalnya bayangan pada kuda, ya kan? Bayangan pada kuda, ada bayangannya ketika terbit matahari misalnya, ya kan? Terbit matahari, ada kuda lagi berdiri, ada bayangan. Nah, bayangan itu adalah lazim bagi kuda itu. Ya, kemanapun si kuda itu berjalan kan bayangannya ikut, ya kan? Gitu. Dia adalah sifat yang melekat. Jadi ardun lazim ataupun istilah lainnya ardun khos, ya. Itu adalah sifat yang melekat. Tapi kalau tidak ada sifat itu, tidak berpengaruh terhadap zatnya. Kalau misalnya bayangan itu tidak ada, apakah itu bukan kuda? Tetap kuda. Ya, sama kalau misalnya ada contoh lain kemarin itu manusia sifat khususnya atau lazimnya bisa belajar bahasa Arab. Itu sifat khusus kan? Sifat khusus yang melekat pada diri manusia. Kalau hewan, kalau misalnya kambing bisa tidak? Tidak ada bahasa Arab. Ayam, tidak bisa kan? Nah, tetapi kalau ada orang yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia bukan manusia? Tetap saja manusia. Jadi kalau dia tidak ada, tidak mempengaruhi zatnya. Tapi kalau jinsun, naumun, faslun itu adalah zat. Kalau tidak ada, dia hilang. Kalau tidak ada, Ya. bukan. Gitu. Nah, kita sudah bahas kemarin cara membuat had definisi. Ya, cara membuatnya adalah bagaimana? Dengan ini Hah? dengan nau jinsun faslun. Ya. Coba dilihat ini kitabnya. Ya, dilihat nih. Tumal al-faqul zat ya. Kemudian sifat-sifat zati tanqasimu ila jinsin wa faslin, terbagi kepada jinsin dan fasl. Sebenarnya nau ini kan di sini tinggal disebutkan nau itu adalah jinsun khos. Nau itu jinsun khos. Ya, fal jinsu wal zat zati al-mustaraf baina syai'ain faslin dan mukhtalifaini bil haqiqah. Ya. Yang mustaraf dari dua perkara atau lebih, ya, yang berbeda dalam hakikatnya. Ya, kita sudah bahas ini yang kemarin. Nah, supaya lebih lengkap ya dari yang sebelumnya, saya tuliskan supaya lebih lengkap pemahaman kita. Karena ilmu mantik yang menjadi alat berpikir, ya, yang nanti banyak digunakan dalam ilmu filsafat, ya, dalam ilmu filsafat, dan khususnya nanti oleh para ulama Islam, dijadikan ilmu mantik ini yang kita kenal digunakan untuk ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu apa? Akidah. Itu disebut ilmu kalam karena disebut pembicaraan, ya, pembicaraan yang tujuannya adalah liisbati wujudillah, untuk menetapkan wujud Allah, untuk menetapkan bahwa Allah itu ada. Ya, dan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, itu tujuan dari ilmu kalam sebenarnya. Ya, tapi kalau ini tidak kuat iman, tidak pemahaman syariat masih kurang, kemudian belajar ini, nah ini dirawankan, dikhawatirkan mereka tersesat. Makanya banyak para ulama yang memperingatkan, gitu ya. Nah, ilmu mantik digunakan dari ilmu kalam ini. Apa sih yang dibahas? Makanya Imam Ghazali menyebutkan di mukadimah ini Al-Mustasfa, yang dibahas adalah sesuatu adalah maujud, jadi membahas sesuatu yang ada, jadi umum sekali.
Ya makanya ini kenapa menjadi dasar bagi seluruh ilmu? Karena yang dibahas adalah sesuatu yang ada, semua yang ada dibahas. Jadi pembahasan ilmu kalam apa yang dibahas ada. Jadi kata ada itu dibahas semua, semua yang ada. Ya segala sesuatu yang ada dibahas. Nah makanya kita bagi pembagiannya supaya lebih lengkap ya kalau yang sebelumnya belum lengkap. Ada itu maujud, sesuatu yang ada itu dibagi dua. Ada qadim, ya ada hadis, ya kan? Ada qadim, ada hadis. Apa qadim? Terdahulu, artinya dia sudah ada dari dulunya, sudah ada dari dulunya, tidak ada tidak diciptakan. Siapa qadim ini? Allah. Allah itu kan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu khaliq, bukan makhluk. Allah itu yang menciptakan. Nah, sedangkan hadis adalah diciptakan baru. Hadis itu baru. Makanya nanti Imam Ghazali misalnya di dalam kitab, sekarang Imam Ghazali itu ahli filsafat juga. Ya, dia ahli filsafat, menyusun bukunya namanya Al-Maqasid. Al-Maqasid itu semua ilmu filsafat ada di situ. Ini menjadi rujukan penting. Orang belajar filsafat pasti rujukan terbesarnya adalah Al-Maqasid. Ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi Imam Ghazali setelah beliau mempelajari ilmu filsafat, menguasai, mendalami, tetapi kemudian beliau malah meruntuhkannya. Ya, artinya apa? Beliau sudah mengetahui kesalahan, kerancuan-kerancuan ilmu filsafat sehingga beliau tulis buku Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof ahli filsafat. Nah, beliau salah satunya bahkan terjerumus kepada kekafiran. Ya, kalau mengatakan bahwa alam itu qadim. Al-alamu qadim. Alam itu kan hadis kan, diciptakan. Tapi kalau ada filsafat ada yang mengatakan bahwa alam ini qadim, sudah ada dari dulu. Maka Imam Ghazali mengatakan salah satunya, ada 3 poin. Itu tidak saya bahas ini karena bukan pembahasan kita. Salah satunya ini mengatakan ini terjerumus kepada kekafiran. Ya kan? Kepada kekafiran mengatakan alam qadim. Ya, ini salah satu di antara kenapa rancu para filsafat filosof ya, maksud filosof. Kalau orangnya disebut filosof, kalau ilmunya disebut filsafat. Tetapi kemudian dijawab oleh Ibnu Rusyd Al-Qurtubi ini menjadi apa ya? Tadi mana Ibnu Rusyd Al-Qurtubi ini menjadi bertentangan ya antara Imam Ghazali dengan, tapi tidak bertemu Ibnu Rusyd itu ya, lebih dulu Imam Ghazali, kemudian Ibnu Rusyd ya, beliau menjawab tahaput falsafah, dijawab dengan tahaput dijawab lagi kesalahan dari kitab tahaput ya, beliau membela filsafat, dua filsafat boleh, dan salah satunya juga beliau menjawab karena tuduhan Imam Ghazali orang yang mengatakan ini kafir. Beliau jelaskan secara panjang lebar, secara rinci di kitab tahaput dan khususnya juga di kitab Faslul Maqal. Ya, Faslul Maqal fima baina syari'ati wal hikmah minal ittisal. Ya, itu judul bukunya. Ya, saya udah baca, udah tamat, tapi butuh pengulangan lagi karena agak sulit dipahami. Nah, ini dijawab di Faslul Maqal ini menjawab tadi kerancuan 3 yang disebut Imam Ghazali, dijawab semua oleh Imam Ibnu Rusyd Al-Qurtubi. Itu dirinci panjang lebar. Ya, dijawab oleh Ibnu Rusyd. Nah, Ibnu Rusyd membela filsafat, boleh orang belajar filsafat karena tadi bahkan beliau menyebut kata filsafat di dalam Islam itu dengan hikmah. Makanya beliau menyebut dalam judulnya Faslul Maqal fima baina syari'ati wal hikmah. Ya kan? Ya, fima baina syari'ati wal hikmah, antara syariat dan hikmah. Jadi filsafat disebut hikmah oleh Imam Ibnu Rusyd.
Minal ittisal hubungan. Jadi hubungan syariat dan hikmah nggak bisa dipisahkan. Jadi boleh orang belajar filsafat. Nah, ini apa diantara yang dibahas dalam ilmu kalam ya. Apa bedanya ilmu kalam dengan ilmu filsafat? Bedanya apa? Kalau ilmu filsafat umum, tidak kaitannya dengan akidah. Kalau ilmu kalam itu kaitannya dengan akidah. Makanya tadi tujuannya untuk menetapkan wujud Allah dan mengenal Allah. Kalau filsafat tidak membahas sesuatu tapi tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan Tuhan. Ini yang membedakan. Nah, lalu dibagi lagi, hadis dibagi kepada jauhar dan arad. Nah, itu kemarin yang tidak disebutkan. Arad itu sifat tadi yang ini, arad. Jauhar ada apa lagi? Jismun dan goer jismin. Belum boleh. Aradun ada dua, ada yustaratu fihal hayat, ya. Yustaratu fihil ayat dan la yustaratu sebaliknya aja, la yustaratu fihil ayat. Apa artinya la yustaratu fihil ayat? Yang disyaratkan adanya kehidupan. Contohnya ilmu mengetahui berbicara. Kalau mengetahui berbicara berarti sesuatu itu hidup. Syaratnya dia harus hidup. Kalau mengetahui, yang namanya mengetahui dia harus hidup tidak? Ya. Harus hidup. Bisa nggak saya meja mengetahui? Tidak. Ya, atau ini kan tentang sifat. Nah, ada yang tidak disyaratkan hayat, hidup. Contohnya hitam, putih. Kalau disebut hitam, ya hitam. Kalau sesuatu itu disebutkan sifat hitam, apakah syaratnya harus hidup? Tidak. Baju hidup tidak, baju hitam. Baju tidak hidup. Makanya. Ini warna misalnya. Ya. Jadi ini sifat itu ada yang disyaratkan hidup, ya seperti mengetahui, berbicara. Ada yang tidak disyaratkan hidup. Seperti warna-warna tadi. Ya, nah kemudian jismun dibagi jadi namun goero namin goero namin. Apa namin tadi? Tubuh. Tidur naim naum ya. Yang namun terbagi kepada hayawan terbagi Adam itu manusia. Jadi hayawan itu ada dua, ada jenis manusia, ada jenis selain manusia ya, kambing, kerbau dan sebagainya. Itu bukan Adam. Kenapa manusia disebut hayawan? Karena tumbuh. Pengertian dari hayawan apa? Pengertian dari hayawan itu jismun hassas. Ya, jasad yang merasa, jasad yang merasa, mutaharrikun bil iroda, ya, yang digerakkan dengan kemauan. Itu pengertian lengkap dari hayawan. Jadi hayawan itu jismun hassas, ya, jasad yang perasa atau yang punya indera rasa. Kan dari kata his, awas. Mutaharrikun bil iroda, yang digerakkan dengan kemauan. Itu hayawan. Nah, manusia begitu enggak? Iya. Merasa. Iya. Ya kan, kambing Merasa. kalau orang tuh
Inna Allah kataba ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan itu melakukan dengan cara yang paling terbaik. Sampai kalau kamu menyembelih, ya, maka sembelih dengan cara yang terbaik. Fal yuhidda syakratahu. Maka hendaklah dia menajamkan pisau pembeliannya, golok pembeliannya. Ya, makanya itu karena hewan itu perasa, kita tidak boleh menyakiti. Kalau misalnya yang goer hayawan, misalnya batu perasa nggak? Tidak. Ya kayu tidak merasa. Makanya antum mukul dengan keras juga silakan aja. Mukulin kayu, mukulin batu. Ya jangan ada pikiran pas mukulin batu, wah kasihan kalau terlalu keras. Takut pecah. Ya, nggak ada perasaan kalau buat iya batu seperti itu. Hah? Ya, berhewan masuk nabat ya. Nabat hewan? Bukan. Apa? Tumbuhan. Tumbuhan terasa nggak? Iya, merasa kayak Nggak terasa. Tapi di situ ada mutaharikun bil iroda, bergerak yang digerakkan dengan kemauan. Kalau tumbuhan bergerak Bergerak orangnya digerakkan. ya. Sebagian. Ini sudah. Apa? Seperti itu. Nah, ini namanya jismun kan? Apa namanya? Jinsun. Ini. Ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, kita harus mengetahui ini jenisnya mana, jenis apa. Ya, termasuk jenis apa. Dia tidak akan keluar dari sini. Karena kan ketika mendefinisikan sesuatu itu ada atau tidak? Pasti ada, nggak mungkin sesuatu yang ada tidak didefinisikan, nggak mungkin. Makanya pembangkian yang maujud yang ada itu ini, ya, itu. Nah, seperti misalnya kamu mendefinisikan tentang al-insan. Jadi kan di sini ada Adam. Nah, Adam ini karena dia jinsun khos. Jinsun khos itu apa? Jinsun khos itu adalah yang khusus, tidak ada lagi yang lebih khusus dari dia kecuali sifat-sifatnya. Ya Adami kan manusia, ada nggak yang lebih khusus lagi dari manusia? Tidak ada kecuali sifat-sifat seperti tinggi, pendek, macam-macam Andri, Ajis, Yunus, Serawan, itu namanya bukan jenis, bukan. Ya, karakter atau sifat. Individu, ya, itu yang disebut dengan jinsun khos. Nah, jinsun khos itu disebut nau, macam. Nah, kita ingin mendefinisikan al-insanu, apa definisinya? Hewan yang berpikir. Nah, al-insan itu apanya? Macamnya, hayawannya, natifnya, itu pembeda yang membedakan dari yang lain. Kan tadi hayawan kan jinsun tuh bukan hanya manusia. Hayawan tuh bukan hanya manusia, ada juga yang selain manusia. Nah, untuk membedakan manusia dari jenis hewan yang lain digunakanlah kata natif, berpikir, karena yang lain tidak. Ya kan? Kambing tidak berpikir, apa tidak berpikir. Nah, ini yang disebut faslun. Nah, baik nauun, kemudian jinsun, faslun, ini adalah zatnya. Kalau ini tidak ada salah satunya, berarti zatnya menjadi tidak ada. Karena ini syarat. Keberadaannya itu adalah harus ada jinsun, nauun, dan faslun. Misalnya natif, tidak berpikir, maka tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Ya, kan manusia ini membahaskan manusia. Nah, sedangkan kalau lazim, kalau argun khos atau lazim, itu yang melekat, yang khusus, tapi kalau dia tidak ada, tidak berpengaruh
tidak membuat dia menjadi keluar dari hakikatnya, tidak. Misalnya tadi bisa atau mampu belajar Bahasa Arab itu kan kekhususan buat manusia. Tapi kalau misalnya ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia Bukan manusia. bukan manusia? Tidak. Tetap manusia. Dia bisa lepas dari ardun khas itu. Ya. Nah, sedangkan kemudian ardun am, misalnya ardun am itu apa contohnya? Sifat yang umum. Masih berjalan. Berjalan kan sifat kan? Nah, berjalan ini karena am, dia tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh hewan lain, kambing, Berjalan. Maka. itu yang membedakan lima ini. Ya. Nah, lalu kita buat definisi yang tiga tadi mana? Lab yang hakiki, ya, had yang hakiki. Cara membuat had yang hakiki adalah disebutkan jinsun dan faslun. Itu cara membuat had hakiki. Kalau had rosmi ini disebutkan sifat-sifat jati dengan arodi tadi, dengan arodun khos dan arodun am. Ini adalah rosmi. Ya, menyebutkan arodun sifat-sifat yang bukan zat. Itu definisi dari resmi, ya. Sedangkan labdi apa? Menyebutkan sinonim yang lebih. Ya, kalau labdi itu adalah mendefinisikan sesuatu dengan kata lafaz yang lebih populer. populer. Nah, sebenarnya ada lagi satu lagi. Had apa? Bil misal dengan contoh. Ya, gitu. Kita baca ya, kita baca. Ya, kita baca. Ini syarat-syarat membuat definisi. Ya. Sampai mana? Baik, syarat dulu kita ulang dulu syarat. Cara membuat definisi ini yang hakiki, pembahasan yang had hakiki dulu. Ya, fayushtaratu fil haddi. Disyaratkan membuat definisi an yudkaro disebutkan fihil jinsu padanya al jinsu wal faslu ma'an. Makanya saya jelaskan ini dulu karena kalau tidak saya jelaskan ini dulu pas baca ini nggak akan paham tuh, ya kan? Nah, di sini syarat membuat had hakiki adalah yudkaro fihil jinsu wal faslu ma'an. Disebutkan jinsun dengan faslun secara bersamaan. Contohnya ini. Al-insan hayawan natik. Hayawan jinsunnya jenis manusia itu kan jenis hewan. Jenisnya. Kemudian faslun hewan yang apa? Itu yang membedakan dari yang lain. Faslun itu yang membedakan dari yang lain. Ya. Yaitu natik, berpikir. Ini syarat. Jadi kalau bisa dihitung satu syarat membuat had hakiki adalah menyebutkan jinsun dan faslun bersamaan. Ini satu. Yang kedua, wayan bagi an yudkaro jinsul qarib. Ya, semestinya disebutkan jenis yang dekat liyakuna adalah supaya lebih menunjukkan alal mahiyah terhadap hakikat. Syarat yang kedua apa? Yudkaro jinsul disebutkan qarib jinsun yang dekat. Berarti atau mau mendefinisikan insan, pilih jenis yang dekat. Dia jenis apa? Ini ada kan? Manusia jenis apa yang terdekat? Hayawan. Hayawan natik. Jangan mengambil jenis yang jauh. Misalnya ada namun atau jismun. Katakan al-insan jismun natik. Itu terlalu jauh. Seperti kemarin kita mendefinisikan kerudung. Ya, kerudung. Yang lebih dekat apa? Dia jenis apa kerudung itu? Kain. Apa? Pakaian. Yang lebih dekat pakaian. Kalau kain
Dan lebih jauh lagi misalnya apa? Benda. Kata benda. Ya, benda. Kerudung itu adalah benda. Benda. Terlalu jauh. Jadi Pak, bisa Ya kan? Jadi di sini disyaratkan yang kedua, cara membuat definisi disebutkan jenis yang terdekat, yang dekat, supaya lebih menunjukkan kepada hakikat. Fa inna kaini tasarta dzikril ba'id. Kalau kamu terpaku ataupun melakukan apa dengan jinsun yang jauh, Bounded. ya bounded jadi jauh. Pengertiannya jadi jauh, terlalu jauh. Ketika disebutkan misalnya kerudung itu benda apa? Benda yang gimana kan belum tergambar. Benda itu sangat banyak sekali. Apakah batu, besi, kaca kan banyak. Itu. Wa in zakartal qarib ma'ahu. Kalau kamu menyebutkan yang dekat bersamaan dengan yang jauh, dua-duanya disebutkan. Misalnya al-insan, jismun, hayawanun, nanti karota. Kamu mengulang pengertian. Jadi diulang pengertian itu enggak perlu. Enggak perlu diulang begitu. Ya, karota mengulang. Pemborosan. Fala taqul fi hadil adami, jangan kamu katakan dalam definisi adami manusia jismun natik. Ya, jismun natik. Wal hayawanun natik, tapi hayawanun wa qul fi hadil khamri, katakan dalam definisi Umar syarabun muskir. Ya, minuman yang memabukkan. Wala taqul jismun muskir, jangan katakan fisik atau benda yang memabukkan terlalu jauh. Summa yang bagi, nah ini syarat yang keberapa? Summa yang bagi an yuqaddama, kemudian mesti didahulukan zikrul jinsi, penyebutan jinsun alal fasli, terhadap fasal. Nah, jadi ini syaratnya, sebutkannya itu jinsun dulu, jangan fasl dulu. Jinsun baru faslun, hayawanun nanti. Ya, fala taqul fi hadil khamri, jangan kamu katakan di dalam definisi khamr. Karena ini penting sekali pendefinisian ini, karena nanti pembahasan usul fikih itu pasti pemahaman orang itu akan terpaku kepada definisi. Dia mendefinisikan sesuatu. Ya. Al-khamru apa? Muskil. Definisinya apa? Syarabun muskil. Apa artinya? Syarabun apanya? Jinsun. Muskil apanya? Karena yang membedakan dari minuman yang lain, dari jus, dari susu, dari teh, kan itu tidak memabukkan. Kalau itu memabukkan. Nah, ini harus didahulukan jinsun baru faslun, tidak boleh dibalik. Ya, misalnya wala apa? Wala taqul fi hadil khamri, jangan kamu katakan dalam definisi khamr muskilun syarab, terbalik. Muskilun syarab, yang memabukkan minuman, jadi dibalik faslun dulu baru jinsun. Mabuk. Mabuk cair. Mabuk cair. Mabuk cair. Bal bil aksi, tapi sebaliknya. Ya, bal bil aksi, tapi sebaliknya. Wahada lauturika, dan inilah syaratnya. Lauturika, kalau ditinggalkan, dibiarkan, la syawwasan nazmu, akan kacau, susunannya akan kacau. Ya, la syawwasa akan kacau. Nazmu, susunannya menjadi kacau. Ya, walam yakhruj 'anil haqiqah, tidak keluar dari hakikat. Nah, ini syarat ketiga. Syarat keempat, wa idza kana lil mahdudi zatiyatun muta'addidatun. Ya, apabila bagi yang didefinisikan zatiyat, memiliki zat-zat, sifat-sifat yang zati, ya sifat yang zati tadi yang zat, muta'addidah yang banyak, fala budda, maka harus min dzikri jami'iha,
menyebutkan seluruhnya. Liyahsula bayanul mahiyah, supaya dihasilkan penjelasan hakikat. Dihasilkan penjelasan hakikat. Ya, seperti kita mau definisikan apa? Kacamata misalnya. Apa kacamata itu apa? Definisinya. Kacamata adalah Dua kaca. Yaitu yang bisa dua fungsi, bisa aksesoris, bisa alat kesehatan. Itu fungsi. Kalau fungsi maksudnya apa? Fungsi. Alat berusaha tahu. Nah, terus yang kita harus ketahui itu jenisnya dulu. Berarti Kacamata alat, apa itu? alat. Masuk jenis apa? Alat. Benda. Kalau Alat. kalau kacamata itu adalah kaca. optik. Alat. Alat dengan alat. Kaca, Ustaz. Kacamata itu Fungsinya adalah kaca. sudah jelas. Aksesoris. Kalau benda mah Kalau masih di benda atas mah alat. Ya, alat. Oke. Kacamata Ini yang maksudnya apa? Yang membedakan dia kan alat banyak. Alat kesehatan. Kacamata itu adalah itu tuh. Nanti itu mah kalau udah Bisa. Oh iya, kacamata itu. itu kalau biar bisa mana? Itu. Alat. Karena kalau antum nulis nggak bisa, ini nggak bisa kan kalau dalam tulisan. Kalau bisa bicara ada benarnya kelihatan. Kalau dalam tulisan nggak bisa. Dimaksud dulu, Ustaz. Alat. Kan alat benda. Yang maksudnya apa? Yang membedakan dari yang lain. Alat melihat untuk melihat. Melihat mata. Alat untuk melihat dengan Sekelas, jelas. sekelas. Pembantu mata, Ustaz. Alat membantu melihat. Membantu. Alat membantu. Ayo hidup. Kalau hanya membantu berarti tanpa Oh, bantuan nggak bisa. memperjelas penglihatan, memperjelas penglihatan. Ini air. Alat apa? Untuk memperjelas penglihatan. Juga bisa memperjelas penglihatan. Nah, kalau misalnya zat itu banyak, maka sebutkan supaya lebih bisa alat apa boleh diperbanyak Alat kata-katanya. optik. Iya. Jadi jelas alat optik. Optik itu Alat yang dipakai alat yang dipakai di mata kan? Ya, kacamata. lensa, Alat yang dipakai di mata. lensa, software. Ya itu baru ininya jinsunya dulu. Nah sekarang paslonnya. Alat yang dipakai di mata itu kan panjang. Alat yang dipakai di mata itu banyak. Kalau untuk bisa lebih mendekatkan kepada hakikat, dia zatnya banyak sebutkan. Nah kemudian paslon yang membedakan dengan lensa apa? Misalnya. Itu ini pakai ini pakai lensa Dengan batang. dengan lensa. yang menggunakan batang. Ada nggak kacamata yang nggak ada batangnya ada nggak? Enggak, semuanya pakai batang. Enggak, Kacamata Ya bisa sudah, dalam. ya udah. Berarti paslonnya itu. Kacamata Berarti gimana itu? Kacamata kuda tidak batang, Ustaz. Kacamata kuda. Kacamata kuda. Kuda oke kacamata. Keren ya. Kacamata. Dia membedakan ilmu dalam kacamata itu Kacamata untuk apa itu? Untuk apa? kacamata Fungsinya untuk memperjelas penglihatan. pada manusia. Kesehatan manusia. Untuk memperjelas penglihatan. Lu juga bisa. Membantu yang mengenai yang punya penyakit Ya, itu sabun. Kalau Sabun. ada masalah tuh, saya kan tadi bercakap Ya udah itu. Oh itu ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Satu mana tadi? Sampai syarat keempat. Yang keempat, yang wayan bagi an yufas sholat Dizakiyat dan hendaklah mesti difasal kan, diberikan fasal, dibuat sholat dibuat fasal
Bidzatiyat dengan zati, sifat yang zati. Liyakunal hadu, supaya definisi itu menjadi hakikiyat, menjadi definisi hakiki. Ya, jadi syarat definisi hakiki itu sifatnya jati. Fa'in usiro dalika, kalau sulit hal itu, alaika hendaklah kamu fa'dil ilal lawazim. Ya, beralih kepada yang lazim, yaitu aradun os. Ya, aradun os. Kalau sulit dicari jatinya sulit, maka beralihlah kepada aradun os atau yang lazim, sifat yang melekat. Tapi kalau sifat yang melekat itu tidak ada, tidak membuat pengaruh terhadap hakikat dia. Misalnya sifat yang melekat dalam kacamata apa? Sifatnya ada kacamata. Sifat yang melekat pada kacamata. Bagus pandang. Jelas. Sifat yang Perjelas. Yang melekatnya apa? Perjelas. Perjelas. Kacamata yang terbuat dari selain kaca kan? Ada plastik. Plastik. Nah, bisa dikatakan misalnya yang dibuat dari kaca. Bening. Ya, yang dibuat dari kaca ya sifat melekat. Nah itu kemudian likai yasiro rosmian, supaya menjadi had resmi. Ya, supaya jadi had resmi. Jadi had resmi itu apa? Yang menggunakan sifat-sifat lazim, aradun was. Itulah apa resmi. Jadi perbedaan had hakiki dengan had resmi. Kalau hakiki dengan sifat-sifat jati, kalau had resmi dengan sifat jati ditambah dengan yang lazim. Wa aksarul hududi rosmiyatan, kebanyakan definisi itu resmi. Ya, jadi hakiki. Jadi orang mendefinisikan kebanyakannya biasanya dengan resmi. Ya, bukan karena dari itu biasanya sulit untuk dicari. Ya, limusri karena kesulitan darkit datiyat, mengetahui sifat-sifat yang dati. Jadi sulit mengetahui sifat-sifat jati itu sulit, sehingga biasanya menggunakan had resmi. Ya, misalnya pengertian fikih, pengertian wajib apa? Tarki itu adalah definisi resmi, bukan hakiki. Hakikatnya Resmi. Ya. Karena misalnya mayu satu ala pilih yang diberi pahala karena yang mengerjakannya. mengerjakannya. Kalau dia mengerjakannya ria diberi pahala tidak? Tidak. Ya, benar nggak? Kalau misalnya wayu akabu ala tarki, kalau misalnya dia meninggalkannya karena dipaksa atau dalam keadaan darurat, dihukum tidak? Tidak. Dia had resmi bukan hakiki. Makanya had hakiki bagi wajib bukan ma'itabu ala pilih wayu akabu ala tarki, tapi ma tolabah syari fi'lahu tolaban jaziman. Itu pengertian hakiki dari wajib. Itu kan hakiki dari ya. Kemudian wataris nanti ada kita masuk ke membahas itu di usul fikih. Ini masih banyak kan pengumuman mantiknya. Bukan di mana tadi? Iya, makanya Mas. di mana? Oh, itu sudah di Di mahal. Tuh, binazari wal ma'ani. Wataris maka wataris maka hindarilah min idopati mengidopatkan al fasli ilal jinsi fasel kepada jinsi.
Falatakul fi halil omri, jangan kamu katakan dalam definisi Umar muskirus syarab. Itu kan diidopatkan. Jadi kan Muhammad itu syarabun muskir. Jangan kamu mengidopatkan fasal kepada jenis. Jadi muskirus syarab. Apa artinya muskirus syarab? Yang memabukkan dari minuman. Ini nggak benar ini, caranya seperti ini tidak benar. Jadi mengidopatkan pasal pada jenis, jangan. Ini syaratnya, ya. Kemudian fayasirul hal lafzian wa hakiki, maka tapi ini juga bisa katanya, ini bisa, cuma ini hadnya lafzi aja. Kalau diidopatkan seperti ini, muskirus syarab yang memabukkan dari minuman, itu juga bisa untuk hak, tapi bukan hakiki, tapi apa? Lafzian, ya. Ghairu hakiki, bukan hakiki. Wa ab'adu min hada, dan lebih jauh dari ini, antaj'ala makana jinsi, kamu menjadikan di tempat jinsi jenis syai'an sesuatu kana, ya, yang ada dahulu, karena yang ada dahulu, wazala dan telah hilang. Ya, jadi kamu menggunakan jinsunnya, jenisnya adalah sesuatu yang ada tapi dulu adanya itu, sekarang udah hilang, udah nggak ada. Nah, kita lihat contoh supaya lebih jelas. Ya, karena ada dahulu, wazala dan hilang, fatakulu, maka kamu katakan firroman. Apa roman? Roman itu abu. Oh iya, Bu. Abu bukan abu. Abu ini Lembu. abu kayu yang dibakar jadi apa? Aromat dikatakan apa? Khosyabun Kayu yang dibakar. muhtarafun. Karbon. Oh, ya. Berarti buat ini karbon. Ya, ini gini. Ini tidak boleh. Ini dijelaskan. Jangan apa? Lebih jauh dari ini, artinya syaratnya tidak boleh, sangat tidak boleh menjadikan jenisnya. Itu kan jenisnya ini romat kan nau. Kemudian khosyab apa? Jinsun. Mustarok. Waslun. Jangan kamu membuat di tempat jinsun, ini jinsun adalah sesuatu yang ada tapi dulu adanya dan telah hilang. Ya, di sini dikatakan abu itu adalah kayu yang dibakar. Kita jelaskan. Fa inna romat, ya, karena sesungguhnya abu itu atau lebu, ya. Lebu bahasa Sunda. Abu itu laisa bi khosyab, bukan kayu. Abu udah bukan kayu. Benar nggak? Betul. Ya, abu udah bukan kayu lagi gitu. Jadi jangan mendefinisikan sesuatu dengan yang dulu dia, sekarang bukan lagi. Bisa dimengerti ya? Ya, jangan mengatakan untuk definisi abu adalah kayu yang terbakar. Ya, karena abu bukan kayu, bukan lagi kayu. Terus apa tuh salib? Ya, salib dia apa? Kayu. Ya ada bukan. Terlihat dari kayu. Kayaknya kayu nak. Misalnya apa? Contoh yang sama dengan ini. Mendefinisikan sesuatu dengan masa lalu dia yang sudah lewat. Bubur adalah Nasi yang di airan. Nasi biye. tapi dia jenis nasi bukan jenisnya. Nasi yang jenis sejenis. Jadi masih termasuk jenis enggak, ini sesuatu yang udah beralih gitu jenisnya. Oh, Kalau bubur beralih enggak? Beralih. Berarti bukan bubur ya, bukan nasi berarti gitu. plastik. Jadi mendefinisikan dengan masa lalu dia. Bubur plastik. Hah? Ya.
Apalagi misalnya contoh yang jenisnya beralih dari suatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya manusia kan tercipta dari apa? Misalnya Nabi Adam dari tanah. Tidak boleh mengatakan Adam adalah tanah. Karena masa lalu dia dulu. Yang sudah lewat. Ya. Seperti itu. Hah? Ada kan definisi goib Apa makanan yang sudah rusak. Makanan yang sudah rajat. Ya, karena dia bukan makanan. Lebih pada yang punya akun PSS. Ya. Wa ammal haddur rasmi, ya adapun had rasmi fahuwa lafdzu syari, itu adalah lafaz yang menjelaskan li syai'i terhadap sesuatu bi ta'didi dengan menjumlah menyebutkan. Ta'did ada dari menghitung, artinya maksudnya menyebutkan, artinya menyebutkan ausafihi sifat-sifatnya azatiyah yang zati wal lazima dan yang atau aradun khos. Jadi kalau dalam rasmi itu dua, sifat zati dengan sifat lazim. Bihaisu yatoridu wayan akisu. Di mana dia yatoridu. Nah ini syarat definisi ya. Syarat definisi itu satu yatoridu. Yatoridu dua yan akisu. Ini syarat dari sebuah definisi. Yatoridu itu sama dengan mani al-mani, sedangkan yan akisu sama dengan al-jami. Ya, jadi yang disebut had itu kan jami'ul mani'u. Ya, apa maksudnya mani? Yatori itu artinya mengusir. Ya, yatori itu artinya mengusir, mani artinya menghalangi. Jadi menghalangi sesuatu yang lain masuk ke dalam hakikat dia. Ya, mani itu artinya menghalangi masuk ke dalam hakikat tersebut. Ya, misalnya dalam definisi al-insanu hayawanun nafiq, ini kan sudah jami'un mani'un. Ya, kalau jami'un mengumpulkan, ya yan akisu memantulkan, artinya mengumpulkan jami'. Ya, jadi apa maksudnya definisi itu harus jami'ul mani'u. Dia harus mengumpulkan yang termasuk hakikatnya dan menghalangi, mengusir, menghilangkan sesuatu yang bukan dalam hakikat dia. Contoh manusia ini sudah jami mani. Kalau misalnya kita hilangkan natikun, ya, ini apa namanya? Tidak maniun, tidak menghalangi hakikat yang lain masuk ke sini. Karena abu yang hayawan bukan hanya insan, tapi juga konamun, ya, babalun, kirdun. Ini saya masuk ke sini. Nah ini tidak mani namanya. Tidak menghalangi sesuatu yang lain masuk ke sini dalam definisi. Tapi dengan diberikan natik, ini sudah mani, menghalangi domba masuk ke sini, terhalangi. Tapi tidak boleh masuk ke sini karena tidak natik. Itu yang disebut mani. Yang jami mengumpulkan semua manusia masuk ke sini. Semua manusia masuk ke sini. Kalau misalnya didefinisikannya al-insanu hayawanun natik, misalnya qadirun bi ta'allumi lughatil arabiyyah, mampu berbahasa Arab, itu jami tidak? Tidak jami. Tidak memasukkan semua manusia, semua jenis manusia, karena ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab. Nah, itu yang disebut jami. Jami itu mengumpulkan semua manusia ke sini, bisa masuk ke sini dan menghalangi
jenis lain masuk. Bisa dipahami yang dimaksud dengan jami dan mani. Nah, istilah lainnya jami itu yang akisu, mani itu yatoridu. Nah, ini yang dimaksud dengan yatoridu wayan akis. Kakaulihi seperti perkataannya fi hadil khomri tentang definisi homer. Nah, ini menggunakan definisi resmi. Kalau tadi kan hakiki apa homer itu? Syarobun muskir. Nah, ini menggunakan resmi. Jadi gini, ma'iun benda cair, yukzafu bizubdi yang diperas saripatinya, ya, diperas saripatinya, yastahilu yang beralih ilal humudoti kepada zat keasaman. Ya, benda cair yang diperas saripatinya, ya, beralih kepada zat keasaman, wa yuhfazu dan disimpan biduni, ya, di tempat khusus untuk khamr. Ya, tajma'u min awaridihi, ya, mengumpulkan sifat-sifat aradnya atau lazimnya, awaradihi. Nah, kalau di dalam istilah ini arad ini adalah yang arad am maksudnya. Ya, jadi kalau dalam istilah dalam buku itu ada 3, ada zati, ada lazim, dan ada arad. Jadi 3, zati, lazim, dan arad. Zati ini maksudnya arad khos. Sedangkan arad di sini adalah arad am. Ini perbedaan istilah. Ya, kalau yang arad am ini istilahnya ada di buku ini, mantik yang ini. Istilah arad khos. Kalau di sini tidak disebut arad khos, disebutnya lazim. Ya. Mengumpulkan awadihi aradnya, walawazimihi dan yang lazim, ma yusawi yang sama, bijumlatihi dengan jumlahnya, ya, atau dengan kalimatnya, al khomro homer, bihaisu dimana la yakhruju anhu tidak keluar darinya, khomrun homer. Ya, jadi semua homer masuk ke situ gitu. Wala yadhulu fihi dan tidak masuk padanya ghairu khomrin selain homer, misalnya jus, ya kan, es campur misalnya. Tidak masuk ke situ. Kopi. Ya, tidak masuk ke dalamnya selain homer. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah an yakuna minal lawazimi dia termasuk sifat lazim az-zahiro yang tampak, al-ma'rufah yang dikenal. Jadi dalam menyebutkan sifat pun sifat yang udah terkenal gitu. Jangan suatu yang tidak dikenal sifatnya. Ya. Wala yuhaddu syai'u jangan didefinisikan sesuatu itu bi'ahfa minhu dengan sesuatu yang lebih tersembunyi darinya. Jadi malah makin tidak dimengerti, ya. Definisikan supaya jelas. Itu didefinisikan sesuatu kata-kata yang lebih tidak dipahami gitu kan. Wala bimislihi fil hopa dan juga jangan sederajat dalam ketidakdimengertiannya. Ya, tuhidda syai'an jangan mendefinisikan sesuatu
Binafi didihi, dengan menafikan lawannya. Fatakul, misalnya kamu mengatakan fi zauj, pasangan ma laisa bipardin, bukan yang sendirian, bukan yang jomblo. Ya. Pasangan bukan yang jomblo, wapil pardi, dan pada yang jomblo, pada yang sendirian, malaisa bipaz, yang bukan berpasangan, itu jadi bolak-balik. Nah, tidak boleh seperti itu. Jangan mendefinisikan sesuatu dengan meniadakan lawan. Ya, pasangan itu apa? Yang bukan sendirian. Yang sendirian apa? Yang bukan pasangan. Atau contoh lain misalnya apa? Contohnya apa misalnya? Lawan, yang ada lawannya. Ya, misalnya apa itu gelap? Gelap itu yang bukan terang. Apa itu terang? Terang yang bukan gelap. Jadi bolak-balik. Ya, jangan mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Hah? Tapi kadang-kadang juga sih bisa ini juga, supaya orang lebih paham, dengan lawannya juga bisa boleh. Cuman dia bukan had gitu, bukan definisi yang benar. Ya, seperti itu. Ya, misalnya apa itu laki-laki? Perempuan yang bukan laki-laki. Ya, bumi apa? Yang bukan angin. Bukan lagi. Pokoknya yang ada lawannya aja. Fayadurul amru, maka perkaranya menjadi berputar. Jadi muter-muter, bolak-balik. Wala yuhsalu bayan, tidak dihasilkan penjelasan. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil ijaz, dalam meringkas. Jadi kalau misalnya kata-katanya panjang, diringkas dalam definisi itu. Mas tato, tak sebisa kamu. Fa inihtajta, jika kamu berhujah, jika kamu berargumen, berhujah, fatlub minha, maka carilah ya dari hujah itu ma huwa asyaddu, yang lebih munasabatan, yang lebih kuat kaitannya, lil gordi, kepada tujuannya. Ya, sampai di situ dulu ya pembahasan untuk qadimah ilmu mantik. Ya, ini tentang definisi aja masih ada beberapa paragraf, masih banyak ya. Belum nanti masuk ke burhan. Ada yang ditanyakan sampai sini?